Pada tahun 587 sebelum Masehi, kota Yerusalem diserang oleh kerajaan Babel. Dan setahun kemudian, kota itu beserta bait Allahnya dijarah dan dibakar. Ribuan orang Israel direnggut dari rumah mereka dan dibawa ke seluruh negeri Babel zaman dahulu. Mereka menjadi orang-orang buangan. Mereka sekarang menjadi kaum minoritas yang dikepung oleh budaya baru dengan dewa-dewanya. Nah, sebagian dari orang-orang Israel memutuskan untuk melawan Babel dengan cara memberontak atau melarikan diri. Sedangkan yang lain menyerah. Mereka mengikuti cara hidup orang Babel dan menyembah dewa-dewanya sebagai Tuhan mereka. Mungkin kita pikir cuma ada dua pilihan buat mereka. Tetapi Nabi Yeremia memerintahkan mereka untuk melakukan cara lain yang sangat berbeda dan mengherankan, yaitu menetap, mendirikan rumah, menanam kebun, berkeluarga, dan yang paling mengejutkan adalah mengusahakan kesejahteraan bagi kota Babel dan berdoa kepada Tuhan bagi kota itu. Jadi ini sepertinya cara yang ketiga. Betul, tetapi ini bukan cara untuk berkompromi ataupun untuk memberontak. Jadi seperti apa caranya? Ada sebuah kitab dalam Alkitab yang secara keseluruhan menjawab pertanyaan itu, yaitu dalam Kisah Daniel. Daniel adalah salah satu orang Israel yang dibawa ke dalam pembuangan di Babel. Dan karena Daniel memiliki garis keturunan dan didikan kerajaan, maka ia dan beberapa temannya dipilih untuk bekerja di dalam istana kerajaan Babel. Bekerja untuk musuh? Artinya mereka berkompromi. Atau bisa juga mereka berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari raja, lalu menjatuhkannya dari atas. Mungkin itu yang kita harapkan. Tetapi sebaliknya, mereka mengikuti anjuran Yeremia dan memilih cara yang ketiga. Mereka melayani Raja Babel, mengganti nama mereka dengan nama Babel, bahkan mengenakan gaya berpakaian Babel. Jadi mereka benar-benar mengusahakan kesejahteraan Babel, tetapi dengan begitu, bukankah itu artinya mereka meninggalkan warisan budaya mereka? Kelihatannya seperti itu, tetapi sebenarnya tidak. Kalau kita terus membaca, kita akan melihat bahwa kisah ini berpusat pada saat di mana mereka memutuskan untuk menolak pengaruh Babel dan memilih setia kepada Allah. Sebagai contoh, Seperti pada saat mereka diperintahkan untuk sujud menyembah kepada patung berhala Babel dan menunjukkan ketaatan mereka kepada raja seolah-olah dialah Allah. oh, mereka tidak akan berbuat sejauh itu. Betul, disinilah kita bisa melihat kesetiaan mereka sesungguhnya, di mana mereka harus menentang pemujaan terhadap kekuasaan, kesombongan, dan ketidakadilan di Babel, tetapi mereka melakukannya tanpa kekerasan dengan merelakan nyawa mereka. Itu sebabnya Allah menyelamatkan Daniel dan teman-temannya karena kesetiaan mereka. Jadi mereka melayani Babel, mengusahakan kesejahteraannya, tetapi tetap setia kepada Allah. Ya, inilah yang sebenarnya dibayangkan oleh Yeremia. Cara hidup orang buangan yang merupakan perpaduan antara kesetiaan dan perlawanan. Jadi mereka masih menjadi orang buangan, tetapi tidakkah Daniel dan